berat, teknologi jadul, voltase gampang drop. Ini adalah kehinaan aki lead acid alias aki kering biasa. Padahal sekarang sudah ada aki teknologi masa depan seperti baterai sodium yang hanya 570 gram dan juga baterai lithium yang hanya 360 gram. Lebih ringan, arus lebih kencang, teknologi masa depan banget lah. Nah, tapi kalian harus tahu, kelemahan dari aki ini menjadi kelebihan dari aki ini juga. Nah, penasaran? Oke, kita akan bahas. Pertama, aki ini berat. Bobotnya sekitar 1,5 sampai 1,7 kilo untuk 3,5 ampere ini. Cuman, nah kalian harus tahu, ini beratnya kenapa? Beratnya karena unsur dari aki ini salah satunya adalah timah. Isinya adalah timah, sel, dan juga air asam sulfat. Dan juga plastik, kontainer tentunya. Timah itu bisa didaur ulang. Beda dengan baterai sodium dan lithium. Yang untuk sampai saat ini, untuk proses daur ulangnya itu masih sulit. Bahkan mahal. Sedangkan untuk aki ini, karena dia bahan dasarnya adalah dari timah, nah itu kalian bisa dilakukan trade-in ya, bisa dilakukan tukar tambah. Jadi apabila kalian punya aki bekas motor kalian dan sudah tidak terpakai, nah itu kalian bisa tukar tambah tuh, bisa mengurangin harga dari aki yang barunya. Beda sama baterai lithium dan baterai sodium, itu nggak bisa ditukar tambah, karena dia nggak ada timahnya tuh dalamnya, isinya baterai. Kalau dia udah rusak, ya udah buang. Beda dengan yang ini. Yang kedua, kelemahan dari aki ini adalah voltasenya standby-nya yang dia kecil, di 12,6 volt standby-nya. Memang voltase standby-nya kecil, cuman ini salah satu kelebihan dari aki ini juga. Dibandingkan dengan baterai sodium dan lithium yang voltase standby-nya di 13 volt, 14 volt. Jadi karena baterainya itu terlalu stabil, begitu kita pasang, itu dia voltasenya sudah di angka 13 sampai 14 volt. Di mana itu sudah rentang pengisian. Nah, gimana trik dari kita untuk ngatasin itu? Biasanya kita pasangkan aki gini dulu nih. Kita pasangkan aki lead acid dulu, terus kita tes, kita uji. Kalau dia pengisiannya naik, baru kita pasang tuh. Terus kita juga menentukan dia overcharge atau tidak. Kalau dia ternyata overcharge, kita sudah pasti memutuskan untuk jangan dipasang dulu di motor ini, karena otomatis baterainya akan langsung mati, akan langsung rusak. Beda dengan aki seperti ini. Kalau dia terkena overcharge, dia masih lebih aman. Di kelemahan ketiga, baterai ini isinya masih asam sulfat ya, masih asam timbal. Jadi di dalamnya masih pakai cairan, terus dia pakai sel. Dia nggak ada komponen elektronik di dalamnya, nggak ada BMS-nya. Ini pokoknya baterai bodoh lah istilahnya ya. Ini dia murni hanya dari unsur kimia aja, dia menghasilkan listriknya. Nah, tapi itu salah satu kelebihannya ini juga. Karena dia tidak ada komponen elektronik di dalamnya, jadi apabila dia terkena overcharge, ini dia lebih tahan. Beda dengan baterai sodium dan lithium yang sudah ada BMS di dalamnya. Kalau dia terkena overcharge, BMS-nya akan langsung mati saat itu juga. Beda dengan ini. Kalau ini dia masih bisa bertahan, walaupun hanya beberapa hari atau beberapa minggu. Tapi dia masih aman, jadi dia nggak langsung rusak. Oke, kenapa baterai ini walaupun baterainya jadul ya, teknologi sudah lama, tapi masih digunakan oleh pabrikan. Digunakan di kendaraan baru masih pakai aki yang seperti ini. Karena satu, dia murah. Terus yang kedua, dia aman dari kendala dari overcharge. Dan yang ketiga, mudah untuk mengetahui dia pengisian motornya itu overcharge atau tidak. Jadi, untuk motor-motor yang keluaran lama yang sudah ada isu tentang pengisian, masalah di kabelnya yang udah getas lah, spoolnya yang udah lemah lah, kiproknya udah mulai lemah lah, udah mulai minta ganti lah kiproknya. Nah, kita biasanya nyarankan pakai yang lead acid seperti ini karena lebih aman. Dibandingkan kalian beli baterai sodium atau lithium, ternyata pengisian kalian trouble, kalian beli hanya beberapa hari terus dia mati, kalian harus beli lagi. Nah, jadinya kalian yang rugi. Belinya kayak gini aja lah, baterai lead acid, udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko lah. Kecuali kalau motor kalian keluaran terbaru, kelistrikannya udah bagus, pengisiannya udah bagus, kalian nambah bilet atau apalah yang bebannya gede, nah kalian pakai sodium atau lithium cocok. Tapi kalau kalian pakai motornya masih tiap hari, butuh aki yang harganya murah, aman, nggak ribet, nggak aneh-aneh, udah ini aja lah, cocok. Nah, itu adalah kelemahan sekaligus kelebihan dari baterai lead acid seperti ini. Oke, kita akan bahas apa lagi nih?